Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Lutfi Rosmiati dengan NIM 23811308223 dari kelas B22. Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan mengenai konsep, karakteristik, unsur, dan media komunikasi sebagaimana tugas yang diajukan oleh Ibu dosen Ida Farida Khairi MPD selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Digital Pembelajaran PAI. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang komunikasi sebagai proses dasar interaksi manusia, mencakup definisi, tujuan, hambatan, serta media yang digunakan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah fondasi dari interaksi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari proses menyampaikan pesan, ide, maupun perasaan. Materi ini menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar transfer informasi, tetapi juga sarana membangun pemahaman bersama, memperkuat hubungan, dan mengembangkan kepribadian yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang relevansi. Nah, komunikasi memiliki relevansi besar dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu dalam pendidikan. Komunikasi menjadi sarana transfer ilmu dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua itu dalam pekerjaan. Komunikasi mempermudah koordinasi. Kemudian yang terakhir itu dalam kehidupan sosial. Komunikasi menjaga hubungan antar individu dan kelompok. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep komunikasi adalah bekal penting bagi mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini bisa berbentuk verbal, yaitu tulisan atau tulisan, maupun non-verbal, yakni isyarat atau simbol. Adapun konsep komunikasi menurut para ahli terbagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama yaitu menurut Laswell, yaitu komunikasi terdiri dari say what, in which channel, tone, with ways, efficient. Yang kedua itu menurut Shannon and Weaver, yaitu komunikasi sebagai transmisi informasi. Kemudian yang ketiga itu menurut Sham, yaitu berbagi informasi dengan pemahaman yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Onong Effendi, yang berpendapat bahwa komunikasi adalah penyampaian pemikiran dari komunikator ke komunikasikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan komunikasi. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha memengaruhi penerima agar terjadi perubahan tertentu. Ada 3 tujuan utama dari tujuan komunikasi, yakni yang pertama yaitu untuk mengubah sikap atau attitude change. Komunikasi bisa membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Misalnya, guru menekankan pentingnya disiplin sehingga siswa mulai bersikap lebih tertib. Kemudian yang kedua yaitu mengubah opini atau opinion change. Melalui penjelasan, data, atau argumen, komunikasi dapat mengubah pendapat seseorang. Contohnya, diskusi tentang kebijakan publik bisa membuat orang menerima sudut pandang yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah perilaku atau behavior change dengan tujuan paling nyata adalah mendorong tindakan. Misalnya, kampanye kesehatan membuat masyarakat mau memakai masker atau mencuci tangan. Selanjutnya yaitu peran komunikasi. Peran komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Komunikasi adalah kunci hubungan antar manusia. Dengan komunikasi, orang bisa saling bertukar pikiran, menyampaikan perasaan, dan menjaga kebersamaan. Contohnya, diskusi kelompok belajar yang memperkuat kerjasama antar siswa. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kepribadian. Komunikasi membantu seseorang membentuk karakter dan kepercayaan diri, seperti untuk melatih berpikir kritis, mengendalikan emosi, dan berani menyampaikan pendapat. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi berperan sebagai pendidikan dan penyelesaian konflik.
Dengan pendidikan, komunikasi adalah sarana utama transfer ilmu. Guru menyampaikan materi, siswa memberi umpan balik. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi. Komunikasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari sekedar penyampaian pesan, yaitu proses berurutan dan berkesinambungan, dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan, menuntut partisipasi aktif dari pengirim dan penerima, bersifat simbolis atau menggunakan lambang, bersifat transaksional, yaitu memberi dan menerima, kemudian yang terakhir itu dapat menembus ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi. Terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu hambatan dalam segi teknis dan lingkungan, yaitu gangguan yang berasal dari kondisi fisik atau alat komunikasi seperti suara bising, jarak yang terlalu jauh, pencahayaan buruk, jaringan internet tidak stabil, atau perbedaan bahasa yang membuat pesan sulit difahami. Kemudian untuk hambatan yang kedua yakni sosial dan psikologis, yaitu kendala yang muncul dari manusia itu sendiri. Hambatan psikologis terjadi karena kondisi mental atau emosional seperti stres, rasa takut, atau kurang percaya diri. Sampailah pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan, yakni komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk mencapai pemahaman bersama, dengan tujuan untuk tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Hambatan komunikasi perlu diatasi agar pesan tersampaikan dengan efektif. Media komunikasi, baik tradisional maupun digital, berperan penting dalam mempercepat interaksi sosial dan pendidikan. Dari pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah fondasi kehidupan sosial. Dengan memahami konsep, karakteristik, hambatan, dan media komunikasi, kita dapat berkomunikasi lebih efektif di era digital. Literasi komunikasi menjadi kunci agar teknologi tidak hanya mempercepat interaksi, tetapi juga memperkuat kualitas hubungan manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.